Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu topik di dalam analisis regresi, yaitu mengenai standar error. Standar error merupakan ukuran seberapa jauh rata-rata dari sampel kita diperkirakan dari rata-rata populasi yang sebenarnya. Dalam istilah sederhana, standar error itu memberikan kita perkiraan tentang seberapa dekat rata-rata sampel yang telah kita pilih dengan rata-rata sebenarnya di dalam populasi. Untuk mengukur sejauh mana data kita mewakili populasi secara keseluruhan, maka kita memanfaatkan konsep yang dikenal dengan nama standar error atau kesalahan error. Misalnya adalah dalam mengukur tinggi siswa di sekolah. Ketika kita mengukur tinggi siswa di sekolah, maka kita harus mengambil beberapa sampel di dalamnya. Nah, ketika misalnya kita memilih sampel tersebut, kita harus memperkirakan bahwa sampel yang kita pilih, rata-rata daripada data yang kita pilih tadi, sampel tersebut itu mempunyai selisih atau perbedaan yang tidak jauh berbeda dengan ukuran populasi siswa secara keseluruhan. Apa makna daripada standar error? Yang pertama adalah masalah ketidakpastian. Standar error membantu kita untuk memahami sejauh mana kita dapat yakin bahwa rata-rata sampel yang telah kita pilih itu dapat mewakili rata-rata sebenarnya di dalam populasi. Semakin rendah standar error, semakin dekat rata-rata sampel yang kita pilih dengan rata-rata populasi. Begitu pula sebaliknya. Jadi ketika nilai standar error ini rendah, maka itu mengartikan bahwa rata-rata sampel yang kita pilih itu mempunyai perbedaan yang sangat kecil atau sangat rendah dengan rata-rata populasi yang sesungguhnya. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai standar error ini tinggi, maka perbedaan antara rata-rata sampel yang telah kita pilih itu memiliki perbedaan yang sangat besar terhadap rata-rata populasi yang sebenarnya. Yang kedua adalah tentang akurasi pengukuran. Jadi standar error membantu kita untuk mengukur akurasi estimasi rata-rata sampel. Dengan kata lain, seberapa baik sampel kita merepresentasikan keseluruhan daripada populasi. Jadi harapannya adalah ketika sampel kita setelah kita pilih, maka sampel tersebut dapat mewakili atau merepresentasikan keseluruhan daripada populasi yang sebenarnya. Kemudian pada regresi linear sederhana, kita ketahui bahwa dalam metode OLS atau Ordinary Least Square, maka persamaan regresi linear sederhana itu bentuknya seperti ini, di mana Y sama dengan B0 tambah B1X. Di mana B0 itu merupakan konstanta dan B1 itu adalah parameter untuk variabel X ya. Untuk menghitung nilai daripada B1, kita gunakan rumus ini, yaitu sigma XI dikali YI dibagi dengan sigma XI pangkat 2, dan menghitung B0 adalah Y bar dikurang B dikali X bar, di mana X kecil sama dengan X besar I dikurang rata-rata X, dan Y kecil sama dengan Y besar I dikurang dengan rata-ratanya. Seperti diketahui bahwa Y merupakan variabel dependent atau variabel terikat, sedangkan X adalah variabel independent atau variabel bebas. Regresi linear sederhana itu hanya menggunakan satu variabel bebas. Di konten selanjutnya kita akan bahas bagaimana perhitungan untuk standar error pada regresi linear berganda. Nah, sekarang bagaimana menghitung nilai standar error pada regresi linear sederhana? Digunakan untuk mengukur ketepatan estimasi dari estimator OLS. Dalam hal ini adalah estimator B0 dan B1. Standar error di sini, karena dia memiliki dua estimator, yaitu B0 dan B1, maka kita akan menghitung pula dua nilai standar error, yaitu standar error untuk parameter B0 dan standar error untuk parameter B1. Rumus yang digunakan itu ada pada persamaan seperti ini, di mana SE B0 merupakan standar error untuk parameter B0, SE B1 merupakan standar error untuk parameter B1, sigma pangkat 2 merupakan varian yang konstan, EI itu merupakan nilai residual, yaitu selisih antara Y pada data dengan Y prediksi yang diperoleh dari persamaan regresi. N adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah parameter estimasi. Nanti rumus ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai daripada standar error baik parameter B0 dan B1. Selanjutnya kita akan coba dengan contoh ya. Di sini kita lihat untuk ada dua ini ya,
variabel, yaitu variabel EKI dan variabel hasil belajar, di mana variabel EKI merupakan variabel independen atau variabel X, sedangkan hasil belajar merupakan variabel dependen. Dalam hal ini EKI itu merupakan variabel yang mempengaruhi hasil belajar. Kita punya 10 data responden. Di sini kita punya datanya. Kemudian kita akan coba melakukan analisis regresi, lalu kita akan menghitung nilai standar errornya. Pertama, kita hitung dulu X pangkat 2 yang diperoleh dari kolom X berpangkat 2. Kita gunakan fungsi Excel sama dengan, kita klik kolom X nya, baru pangkat 2. Kemudian kita tarik ke bawah ini. Lalu setelah itu kita cari rata-ratanya. Jumlah dulu ya, dijumlahkan dulu ini. Kita cari jumlahnya. Fungsinya zoom. Kita blok. Ini ya. Lalu rata-rata. Rata-rata, average. Selanjutnya adalah menghitung X. X kecil ya. X kecil itu adalah ini. Nilai X, variabel X dikurangi dengan rata-ratanya. Berarti kalau begitu sama dengan X ini dikurangi dengan rata-rata. Rata-ratanya adalah yang ini ya. 116 atau X bar ya. Ini. Kita kunci selnya. Caranya tekan F4 satu kali di keyboardnya, atau boleh juga begini. Jadi ketik dolar, kemudian selnya berapa tadi? Sel C ini ya, C14 berarti C, kemudian dolar, C dolar 14. Itu ya. Jadi ini fungsinya. Tarik ke bawah. Lalu Y itu sama ya. Jadi Y itu adalah Y besar dikurangi Y bar. Berarti sama dengan Y ini dikurangi dengan Y bar. Y barnya, kita cari Y bar dulu. Jadi sama dengan ini, tarik saja fungsinya ini ya ke sini. Ini juga rata-rata, cari, ketarik ke sini. Oke, baik. Sekarang tadi Y adalah Y dikurangi Y bar ya, jadi sama dengan Y ini dikurangi dengan rata-rata. Rata-ratanya kan 71 ya. Jadi kita tekan saja selnya, sel berapa ini? D14 ya. Berarti dolar, kemudian D, lalu dolar lagi 14. Ya, sel yang ini. Kenapa kita harus kunci selnya seperti dengan yang X tadi? Tujuannya adalah ketika kita tarik fungsinya ke bawah, maka nilai tersebut tidak akan bergeser ke bawah juga ya. Karena fungsi di Excel itu kan ketika kita menarik fungsinya ke bawah, maka nilainya juga akan bergeser ke bawah. Kalau kita kunci, maka walaupun digeser kemanapun, kiri, kanan, atas, bawah, nilainya tetap dikunci pada sel tersebut ya. Jadi ini kalau saya tarik, dia tidak akan, nilainya tetap di sel yang ini ya, dikurangi dengan rata-rata 71. Dia akan kunci selnya. Anda lihat coba ini. D14 semua ya. Ini D14 semua. Artinya dikunci selnya. Kemudian X pangkat 2, X kecil pangkat 2 berarti kolom yang ini, X kecil berpangkat 2. Itu pula untuk Y pangkat 2, Y ini di pangkat 2. Nah, selanjutnya adalah menghitung Y prediksi atau Y topi ya. Menghitung Y prediksi di sini kita harus menggunakan persamaan regresi. Di mana diketahui persamaan regresi linear sederhana itu sama dengan Y ya, Y sama dengan B0 ditambah B1X ya. Yang ini. Y sama dengan B0 tambah B1X.
Nah, mencari nilai parameter B0 dan B1 sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya. Untuk menghitung nilai parameter B0 dan B1 menggunakan metode OLS ya, dalam regresi linear sederhana. Di sini saya tidak menjelaskan caranya lagi bagaimana, saya langsung menggunakan saja nilai parameter tersebut yang sudah diperoleh pada materi sebelumnya. Jadi kita gunakan persamaan ini, Y sama dengan B0 tambah B1X. Jadi prediksi sama dengan B0. B0-nya itu adalah ini ya. Ini B0-nya. Ini ada kunci selnya. Tekan F4 satu kali di keyboard Anda. Nah, ditambah B1. B1-nya adalah ini 0,49 ya. Ini juga Anda kunci selnya. Nah, seperti itu. Dikali dengan XX yang ini. Ya, kalau sudah enter. Tarik ke bawah. Oke. Itu nilainya ya. Y prediksi adalah nilai variabel Y atau variabel dependent yang diperoleh dengan menggunakan persamaan regresi. Selanjutnya adalah menghitung nilai E. E itu adalah residual. Residual itu adalah selisih antara variabel dependent Y dan prediksinya. Ya. Jadi kita lihat tadi di sini menghitung nilai residual ya, atau E adalah nilai pada variabel dependent dikurang dengan nilai residualnya. Caranya ya, Anda cari selisihnya. Jadi variabel Y ini Anda kurangi dengan Y prediksi. Nah, kalau sudah enter, tarik ke bawah. Lalu selanjutnya untuk menghitung E pangkat 2. Jadi E pangkat 2 merupakan kuadrat daripada nilai E ya, pangkat 2. Ini tarik ke bawah. Oke. Kita sudah punya nilai yang ada pada tabel-tabel ini ya. Tabel ini selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai daripada sigma E pangkat 2. Sigma pangkat 2 ya. Yang ini, sigma pangkat 2. Ya, jadi caranya adalah sama dengan rumusnya kan ini, sigma E pangkat 2. Sigma E pangkat 2 kan sudah ada, yaitu yang ini ya, 45,9, atau ini ya, sama saja ini, dibagi dengan N kurang K. N adalah jumlah observasi atau responden dikurang dengan K jumlah parameter. N-nya 10, parameternya 2. 2 dari mana? Dari B0 dan B1. Jadi ada 2 parameter. Ya, jadi 10 kurang 2 ya, 10 kurang 2 itu langsung saya ya, 8. Terdapat nilai sigma pangkat 2 nya adalah 5,739. Nilai-nilai yang kita gunakan nanti untuk menghitung standar error ya, standar error untuk B0 dan B1. Pertama kita cari dulu standar error untuk B1 ya, yang lebih sederhana dulu. Kita coba yang B1 dulu. Ini sama dengan akar ya. Akar berarti fungsinya di Excel-nya sqrt. Nah, buka kurung. Sigma pangkat 2. Nah, sigma pangkat 2 kan tadi apa? Yang ini ya. Sigma pangkat 2 5,7 dibagi dengan sigma X kecil pangkat 2, berarti yang ini ya, 2272. Dibagi dengan ini ya, 2272. Kalau sudah, enter. Kita dapat nilai standar errornya adalah 0,05. Selanjutnya kita cari nilai standar error untuk B0 ya. B0 itu rumusnya ini ya. Kita coba sama dengan sqrt, kemudian buka kurung, akar ya, karena di sini akar, sigma X pangkat 2, sigma X besar pangkat 2 itu adalah yang ini, dikali sigma pangkat 2. Sigma pangkat 2 tadi kita sudah cari yang ini ya, 5,7, dibagi dengan N nya adalah jumlah responden 10, dikali dengan sigma X kecil pangkat 2 yang ini ya, 2272. Nah, kita peroleh hasilnya, nilai standar errornya adalah 5,879. Selanjutnya kita akan coba buktikan hasilnya apakah sama dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan dengan menggunakan aplikasi SPSS ya. Dari data yang tadi kita coba salin ke sini ya, di mana X itu adalah EKI dan Y adalah hasil belajar ya.
Jadi X adalah EQ dan Y adalah hasil belajar. Selanjutnya kita akan coba melakukan analisis regresi menggunakan data ini. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Tempatkan Y adalah variable dependent, sedangkan X adalah variable independent. Lalu kita klik save, lalu pilih residual, kita centang as standardized. Tujuannya apa? Kita ingin menampilkan nilai residual atau nilai E berdasarkan perhitungan analisis regresi pada aplikasi SPSS. Lalu kita bandingkan nanti hasilnya dengan yang diperoleh pada Excel ya, apakah sama atau tidak. Ya, jadi tujuannya itu ya, kita hanya ingin menampilkan nilai residualnya. Kemudian continue, lalu OK. Kita lihat di sini, nilai standar error untuk B0 nilainya adalah 5,879 dan nilai standar error untuk B1 nilainya adalah 0,05. Ya, kita cek coba tadi hasilnya. Nah, ini standar errornya adalah 5,879 dan standar errornya untuk B1 adalah 0,05. Jadi hasilnya sama antara hasil yang kita peroleh dengan Excel maupun dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya adalah kita lihat nilai residualnya. Nah, nilai residual pada SPSS kita lihat ini nilai residual ya, atau nilai E. Kita coba bandingkan. Coba bandingkan di sini. Ini ya, kita coba bandingkan antara nilai E ini dengan ini. 0,83, 0,83, 0,38 ya, 2,93 dan seterusnya. Jadi nilai ini sama dengan nilai yang ada pada nilai E atau nilai residual ya. Hasilnya sama. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai koefisien determinasi ya, atau R pangkat 2 dalam suatu analisis regresi linear. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat atau variabel dependen. Jika nilai R pangkat 2 semakin besar atau mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh daripada variabel bebas X adalah besar terhadap variabel terikat Y. Jadi makin besar nilai koefisien determinasinya, maka dapat disimpulkan bahwa makin besar pula pengaruh daripada variabel bebas yang telah dipilih terhadap variabel terikatnya atau variabel Y. Sebaliknya, jika koefisien determinasi ya, R pangkat 2 semakin kecil atau mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas X terhadap variabel Y itu semakin kecil. Hal ini bahwa border yang kita telah susun sebelumnya itu tidak kuat atau tidak cukup untuk menerangkan sejauh mana pengaruh daripada variabel bebas yang kita teliti terhadap variabel terikat. Jadi sebisa mungkin dalam penelitian yang kita lakukan, nilai koefisien determinasi ini memiliki nilai yang besar atau mendekati 1. Kenapa? Karena nilai koefisien determinasi ini menentukan seberapa kuat atau seberapa besar pengaruh daripada variabel bebas yang telah kita pilih terhadap variabel terikatnya. Kalau kecil, ya pasti pengaruhnya juga kecil ya terhadap variabel dependen yang telah ditentukan pada model regresinya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan menghitung berapa atau bagaimana cara untuk menghitung nilai koefisien determinasi, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien determinasi ya, ada rumusnya seperti ini. R pangkat 2 sama dengan 1 dikurang sigma Y pangkat 2 dibagi dengan sigma Y pangkat 2 ya. Oke, kita akan kembali ke Excel yang sebelumnya. Nah, ini sudah ada rumusnya. Nah, nilai-nilai yang tadi sudah ada, tinggal kita gunakan di sini. Mencari R pangkat 2 atau koefisien determinasi. Jadi sama dengan ini ya, 1 dikurang sigma E pangkat 2. Nah, sigma E pangkat 2 itu adalah ini ya, 45,91 ya, sama dengan kurang sigma E pangkat 2 tadi ini ya, 45,9 dibagi dengan sigma Y pangkat 2. Sigma Y pangkat 2 adalah 600 ya, yang ini atau yang ini ya, sama. Kita enter. Nah, kita dapat nilainya 0,92 ya, 0,9234 atau 92,3%. Apa artinya? Bahwa dari model yang telah kita susun ini itu menjelaskan bahwa
variable X atau variable EQ itu 92% menjelaskan variable terikatnya atau variabel hasil belajar. Sedangkan sisanya 7,7% itu dijelaskan oleh faktor yang lain yang tidak dijelaskan dalam model. Jadi kita dapat lihat di sini ya bahwa nilai koefisien determinasi yang diperoleh itu nilainya cukup besar, bahkan mendekati 1. Berarti bahwa berdasarkan data yang telah kita miliki ya, bahwa model regresi yang telah disusun itu dapat menjelaskan secara hampir secara keseluruhan ya, karena 92% ini hampir 1, itu menjelaskan bahwa variabel EQ ini berpengaruh atau memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap hasil belajar. Coba kita lihat perbandingannya dengan aplikasi SPSS. Outputnya tadi berapa? Kita lihat di sini ya, di R square. Nah ini kita lihat R square ya, ternyata nilainya 0,92 atau 92,3, sama hasilnya tadi dengan yang kita peroleh dengan Excel. Oke, jadi 0,923 atau 92,3%. Oke, sekira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.